Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Hari ini masih bersama saya, Bintang Andika, di mata kuliah Manajemen Internasional pertemuan ke-7. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, seperti biasa, demi kelancaran jalannya perkuliahan kita hari ini, maka marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Maka izinkan saya untuk memulai perkuliahan kita kali ini, yaitu di pertemuan ke-7, pertemuan sebelum ujian tengah semester. Saya mengingatkan untuk memahami dan mengulang kembali hal apa saja yang akan kita bahas atau yang sudah pernah kita bahas dari awal pertemuan sampai dengan pertemuan ke-7 kita kali ini. Adapun sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan pada capaian pembelajaran mata kuliah, kali ini kita pada sub materi atau sub capaian pembelajaran mata kuliah pada managing across culture, bagaimana memanage atau mengatur lintas budaya. Ya, adapun topik yang akan kita bahas kali ini sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah kita. Pertama, the strategy for managing across culture. Dan kedua adalah cross-cultural differences and similarities. Dan yang ketiga adalah cultural differences in selected countries and region. Jadi ada 3 hal ini ya yang akan kita bahas. Nah, adapun nanti mahasiswa tidak hanya bisa mengerti, tetapi juga bisa memahami serta menganalisa hal-hal apa saja yang berkaitan dengan 3 topik yang akan kita bahas kali ini. Nah, pertama, ketika kita bicara tentang strategi apa yang harus dilakukan dalam manajemen lintas budaya, yaitu kita akan dihadapkan dengan yang namanya globalisasi. Nah, kita tahu di dalam globalisasi ini peran produksi dan distribusi di dalam memasarkan barang ataupun jasa ini saat ini sudah berkembang sangat pesat sekali, gitu ya. Bahkan kita bisa mengimpor raw material dari luar negeri dan juga mengekspor produk ataupun memasarkan jasa di luar negeri, gitu ya. Bisa melalui kantor cabang, ya, kita buka kantor cabang di luar negeri atau juga kantor perwakilan yang kita dirikan di luar negeri, gitu ya. Nah, selain globalisasi, nah ini kalau kita bicara manajemen lintas budaya ini ada 2. Pertama globalisasi dan yang kedua adalah respon dari dalam negeri seperti apa atau national responsiveness. Nah, di dalam national responsiveness, we need to understand the different consumer taste in segmented regional market. Artinya bahwa kita harus benar-benar mengetahui dan memahami apa saja sih perbedaan antara keinginan atau kebutuhan dari konsumen yang ada di dalam negeri dan yang ada di luar negeri. Ya,
kalau kita misalnya masuk ke dalam satu pasar negara tertentu ya, kita harus tahu ya, kita harus benar-benar paham apa sih perbedaannya antara pelanggan yang di dalam negeri dengan pelanggan yang di luar negeri. Apa yang membedakan? Kemudian kebiasaan-kebiasaan apa yang atau nilai-nilai apa yang biasa dipercaya oleh pelanggan kita di luar negeri. Nah, hal ini pasti akan ada perbedaan. Maka dengan demikian kita juga harus melakukan kebijakan-kebijakan yang berbeda penanganannya dengan kalau kita memasarkan barang ataupun jasa di dalam negeri, gitu ya. Di dalam negeri pun ya kita juga harus tahu budaya di dalam negeri ini seperti apa, karena setiap wilayah memiliki nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan dan juga keinginan serta kebutuhan yang berbeda-beda dalam segmentasi pasar. Ya, kalau kita pecah-pecah melalui regional maupun wilayah di luar negara kita, gitu ya. Nah, adapun perbedaan yang mencolok di dalam lintas budaya ini ada 6. Pertama, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia di wilayah tertentu atau di pasar yang kita masuk ini apa sebetulnya. Ya kan? Apa saja? Apakah kita sudah menjawab kebutuhan dasarnya mereka? Atau kebutuhan atau keinginan akan produk atau barang jasa yang kita tawarkan ke mereka. Nah, ini kita harus benar-benar tahu. Kemudian hubungan antara masyarakat yang ada dengan alam di sekitarnya ataupun lingkungan di sekitarnya, apakah memungkinkan kita memasarkan barang ataupun jasa yang kita tawarkan di wilayah itu atau di negara tertentu, ya, cocok enggak gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu hubungan antara satu manusia atau satu individu dengan individu yang lain di dalam suatu pasar yang kita masuki, ya. Serta juga kebiasaan-kebiasaan manusia atau kebiasaan-kebiasaan pasar yang kita masuki di dalam suatu wilayah, ini mereka biasanya mengkonsumsi barang-barang yang sejenis ataupun barang-barang yang kita pasarkan. Ini seperti apa? Apakah ada perbedaan dari barang ataupun jasa yang kita tawarkan yang dikonsumsi oleh konsumen di dalam negeri dengan yang dikonsumsi di luar negeri, gitu ya? Ada nggak perbedaannya? Kemudian cara menikmati ataupun mendapatkan barang jasa yang kita tawarkan ini sama nggak? Gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus fokus terhadap pasar yang kita masuki. Ya, walaupun nanti ini akan berkembang pesat ini ya, berkembang dengan cepat perkembangan suatu masyarakat gitu. Nah, kita juga jangan ketinggalan gitu. Kalau barang atau jasa kita sudah tidak lagi bisa memenuhi keinginan ataupun kebutuhan dari masyarakat tertentu, maka kita harus mendevelop barang atau jasa kita. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian setelah itu baru kita memikirkan kira-kira ruang lingkup dari pasar yang kita masuki ini cocok nggak ya dengan barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Wah, jangan-jangan budaya masyarakat di wilayah tertentu ini tidak cocok dengan jasa yang kita tawarkan atau tidak cocok dengan barang yang kita jual di sana. Cara-cara apa yang bisa kita bisa kita pakai? Karena penanganan customer di dalam negeri dengan penanganan customer di luar negeri pasti akan ada perbedaan gitu ya, terutama di bidang di budaya ya. Budaya ini sangat luas dan sangat hetero sekali. Jadi kita harus benar-benar tahu persis
seperti apa sih budaya yang ada di luar negeri. Jangan sampai kita salah gitu ya. Nanti kita memasarkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan, keinginan, atau juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di negara tertentu gitu yang kita masuki gitu ya. Nah, ini tadi the strategy for managing across culture. First is globalization, secondly national responsive, and then perbedaan. Nah, ya. Cultural differences making a difference gitu. Membuat beda. Apa yang membuat beda? Kebijakan kita nanti dalam memasarkan suatu barang ataupun jasa. Nah, kalau kita bicara tentang globalisasi dengan national responsiveness, ini kita bisa lihat matriksnya. Kita anggap yang horizontal ini ya adalah globalisasi. Ya, yang ini adalah globalisasi. Kemudian kita ambil garis vertikal itu adalah national responsiveness. Jadi kita akan membagi 4 kuadran. Ya. Yang lebih ke kiri atau yang lebih mengarah condong ke sebelah kiri ataupun condong sebelah kanan ini adalah tahapan globalisasi. Ya. Di mana posisi kita dalam globalisasi? Apakah kita mengikuti globalisasi atau tidak? Nah, kalau yang ke atas atau yang ke bawah, ini adalah di mana national responsiveness. Gitu ya. Biasanya ini ada proteksi. Kalau kita bicara national responsiveness. Proteksi dari apa? Dari suatu negara yang kita masuki. Nah, nanti kita bisa lihat, kita bisa mengacu kalau yang sebelah kiri atas dan ini ada tingkatan yang lebih tinggi ya, dan yang sebelah kanan atas dan kiri bawah ini adalah tingkatan yang lebih rendah ya. Jadi semakin ke kiri ini semakin tinggi, semakin ke atas ini juga semakin tinggi ya kecenderungannya. Oke. Nah, ini adalah matriks yang akan kita bahas. Nah, akan ada perbedaan dan persamaan ketika kita masuk ke dalam pembicaraan globalisasi dan national responsiveness. Nah, kalau kita anggap 4 kuadran ini di dalam kotak yang merah ini ada 4 kuadran. Kalau suatu perusahaan itu mengacu kepada globalisasi, ini biasanya sisi globalisasi akan lebih menang, ya, akan lebih mengikuti globalisasi dibandingkan national responsiveness-nya. Ini bertolak belakang antara sisi konsumen yang ada di dalam negeri dengan sisi konsumen yang ada di luar negeri. Gitu ya. Hampir sama lah ya, ini sama-sama tinggi. Tetapi ada juga kalau yang lebih cenderung ke national responsiveness. Jadi walaupun dia jualan barang ataupun jasa di luar negeri, tapi cara menjualnya atau ingredients-nya ataupun proses dan penyajiannya ini tidak berbeda, hampir tidak berbeda. Ya, jadi sama-sama low, ya ada di kuadran sebelah kanan bawah. Beda dengan yang mengikuti globalisasi. Ya, jadi national responsiveness itu tinggi, ya. Kemudian globalisasinya juga tinggi. Ya, ini ada di kuadran sebelah kiri atas. Tetapi ini menggunakan 2 cara yang berbeda ini biasanya. Ya, kalau di market national marketnya pakai cara tertentu, di globalisasinya atau mengikuti di luar negeri atau memasarkan barang atau jasa di luar negeri dengan cara yang berbeda juga. Gitu ya. Nah, tapi ada juga yang melakukannya hal yang sama, gitu ya. Mau dia jual di dalam negeri ataupun di luar negeri, dia pakai cara-cara yang biasa dilakukan oleh perusahaan itu. Jadi tidak merubah caranya. Gitu. Nah, ini biasanya tidak terlalu cenderung ke globalisasi, gitu ya. Lebih cenderung ke national responsiveness. Tetapi di dalam pasar ini ada perusahaan-perusahaan atau ada provider-provider yang menjalankan kedua-duanya. Jadi dia in the middle of, ya.
Jadi dia cenderung ke national responsiveness dan juga cenderung ke globalisasi. Jadi dia mix gitu ya, dia mix kebutuhannya nasional seperti apa, kebutuhannya pasar luar negeri seperti apa. Jadi dia merespon semuanya gitu ya. Berbeda dengan perusahaan yang hanya merespon secara nasional saja gitu ya. Atau hanya melihat pasar yang lebih penting adalah pasar dalam negeri, bukan pasar yang di luar negeri. Gitu kira-kira. Nah, ini penjelasan saya tentang kuadran atau matriks dari globalisasi dan national responsiveness gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah lihat high-nya bagaimana, low-nya bagaimana di dalam konteks kultur, ya, kita bisa lihat yang high context ini adalah bisa kita katakan Jepang. Ya. Jepang ini punya konteks culture yang long lasting relationship. Mereka tuh hubungan dengan pertemanan, hubungan dengan pelanggan dan lain-lainnya itu mereka hubungan jangka panjang, ya, dan berkomunikasinya dengan baik, mendalam, gitu ya. Nah, di pasar yang seperti ini biasanya loyal terhadap pemerintah, gitu ya. Jadi aturan-aturan diikuti, aturan-aturan semuanya dipenuhi, gitu ya. Dan menginginkan persetujuan atau agreements, ya. Tapi agreements-nya biasanya spoken agreements, bukan memorandum of agreements, tidak tertulis gitu biasanya. Tapi ada yang tertulis juga, gitu, tidak semuanya, tetapi lebih banyak yang spoken agreements. Kemudian biasanya orang luar ini nggak mudah masuk ke dalam kultur di budaya Jepang. Karena apa? Mereka sangat memegang sekali tradisinya. Nah, ini kalau kita bicara tentang high context. Kemudian gimana kalau yang low context? Wah, kalau yang low context tentang budaya bagaimana? Ini biasanya negara Amerika nih, ya kan? Biasanya hubungan antara penjual dan pembeli itu hanya short term aja, ya kan? Jadi tidak hubungan jangka panjang. Ya sudah beli ya sudah, gitu, kayak beli putus gitu. Dan lebih terbuka dibandingkan yang high context atau di Jepang. Ini kalau kamu mau segini, yang enggak ya sudah, kayak gitu. Jadi apa adanya aja gitu, terbuka gitu, lebih terbuka. Tetapi di low context ini biasanya pemerintah suka ikut-ikut campur gitu. Tapi sedikit sekali ikut campurnya. Dan lebih menyukai written agreement. Apa saja pokoknya taken contract, taken MOU, taken MOA gitu kan, memorandum of understanding, memorandum of agreements. Semuanya ditulis gitu. Beda sama yang high context tadi. Kalau high context sudah gentleman agreement aja, spoken agreements. Gentleman agreements, oke, deal ya segini, oke, besok saya kirim gitu. Jadi saling kepercayaan saja gitu ya, mengandalkan kepercayaan. Tapi kalau di Amerika enggak, dia maunya hitam di atas putih gitu ya, tertulis semuanya. Dan orang-orang dari luar ini atau outsiders itu lebih mudah masuk ke dalam lingkungannya, di dalam lingkungan low context of culture. Kenapa demikian? Karena mereka lebih terbuka budayanya, ya, lebih bebas, gitu ya, agak liberal. Beda dengan high context di Jepang tadi. Mereka sangat mengedepankan sisi tradisinya sekali. Nah, ini perbedaannya high context and low context dari budaya-budaya yang ada di dunia gitu ya. Ini contohnya saya ekstrim aja, yaitu high context di Jepang dengan low context di Amerika. Nah, ada juga yang cross cultural differences.
atau similarity. Nah, ini ada yang lintas budaya yang benar-benar beda, ada juga yang mirip. Gitu ya. Saya ambil contoh di Rusia dan di Korea Selatan. Kalau di Rusia, ini managerial behaviors-nya ini lebih ke communication. Kemudian human resource management itu benar-benar dilakukan. Dan hampir mirip dengan di Jepang, ini traditional management. Jadi dia maunya yang cara kuno lah gitu, nggak mau yang cara-cara modern. Karena mungkin karena ada budaya ya, budaya dari latar belakang budaya dulu Rusia itu seperti apa dan seterusnya. Kemudian juga kalau di Rusia ini mengandalkan sekali networking atau jejaring komunikasi atau jejaring pekerjaan ya. Ini sangat kuat sekali, sangat kental sekali networking di Rusia. Nah, kemudian di Rusia ini lebih mengaplikasikan perilaku organisasi. Ya, jadi organisasi itu benar-benar yang praktis-praktis saja. Ya. Pokoknya butuh dibuka divisi A gitu ya, buka divisi A. Butuh divisi B, buka divisi B. Gitu ya. Tetapi pada sejalannya bisnis berjalan gitu, bisa aja tiba-tiba divisi A dibubarkan, kemudian melebur menjadi divisi B dan lain-lain. Bisa saja. Gitu ya. Nah, berbeda dengan di Korea. Di Korea ini lebih organisasional. Jadi komitmen benar-benar dipegang oleh para karyawannya, oleh masyarakat yang ada di Korea dalam menjalankan suatu bisnis. Gitu. Walaupun budayanya berbeda, dia dia tetap komit terhadap organisasinya. Nah, kalau tadi kan di Rusia komit terhadap networkingnya. Nah, kalau di Korea ini lebih komit kepada organisasinya, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah cultural differences in selected country and regions. Ini biasanya nih ya, perbedaan-perbedaan budaya di suatu negara ataupun di wilayah tertentu ini kita dihadapkan terhadap aturan-aturan tentang ketenagakerjaan, ya, kemudian wages dan juga vacation time, ya, ada vacation holiday, kemudian vacation time, ya. Misalnya ada negara-negara tertentu kalau musim dingin ya tidak bekerja, tidak sekolah, ya, mereka libur di rumah gitu. Ada juga yang kalau di beberapa negara tidak mengalami musim dingin gitu. Jadi all the time seperti di Indonesia ini malah bekerja dan belajar setiap saat karena hanya dua musim, hanya musim penghujan dan musim kemarau. Nah, hal ini juga memiliki perbedaan budaya, ya, budaya kerja maupun budaya belajar gitu ya. Kemudian ada maternity leave, compensation, ya, compensation juga ini akan dilihat berapa sih tingkat upah dari negara tertentu gitu ya. Misalnya di lower management, di middle management atau di top management ini tingkat upahnya seberapa besar. Kemudian kita lihat juga tingkat pengangguran di suatu wilayah itu atau di suatu negara tinggi enggak gitu, daya beli bagaimana dan seterusnya. Nah, kemudian akan ada juga perbedaan lintas budaya antara kelompok dengan individu kalau kita lihat dari insentif yang diterimanya gitu, bahwa ada yang insentif diterima itu berdasarkan kinerja kelompok. Ya, ada negara-negara yang menerapkan hal itu. Tetapi ada juga yang menerapkan bahwa insentif itu diberikan ya berdasarkan prestasi individunya, bukan terhadap prestasi kelompoknya atau divisinya atau departemennya. Nah, ini perbedaan-perbedaan budaya seperti ini harus kita tahu. Ya, jangan sampai kita
masuk ke dalam suatu pasar di dalam suatu negara, kita samain aja kayak di negara kita. Wah, ini nggak bisa. Ya, kita harus tahu betul di sana bagaimana aturannya. Kemudian kebiasaan, norma-norma, kemudian sampai tata cara penerimaan pegawai, tata cara pembayaran upah, gaji dan lain-lain, atau insentif yang diberikan. Ini kita harus tahu betul. Jangan sampai kita menyalahi aturan-aturan yang sudah ada di negara itu. Ya. Nah, sebagai contoh nih, kalau kita bicara dunia globalisasi, ini banyak sekali orang yang sedang berbisnis dengan China. Ya. Di China, emphasis on trust and mutual connection is believing in the business person. Jadi betul-betul trust itu benar-benar dipakai sekali. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan mau. Itu kalau bicara bisnis dengan negara China. Kemudian pembicaraan bisnis itu bicara dari iseng-iseng aja atau small talk. Tiba-tiba dari small talk jadi serious talk. Dari serious talk jadi business talk. Dari business talk jadi rich talk dan seterusnya. Nah, ini biasanya kalau di China itu ya meeting itu paling makan bareng gitu, atau minum-minum kopi bareng, minum-minum jus bareng gitu ya. Yang biasa dilakukan oleh pebisnis-pebisnis di daerah China. Kemudian host indicates when the meetings became an end. Jadi setiap meeting itu ada hostnya kalau di sana. Ya. Ini udah mau selesai nih. Ayo selesai yuk gitu. Apa nih kesimpulannya? Gitu. Tetapi mereka biasanya slow informing an action plan, karena itu tadi dibahas melalui small talk gitu. But stick with the decision once made. Ketika sudah diputuskan, walaupun kita agak sulit memformulasikan kesepakatan kita, tetapi mereka tetap pada keputusan apa yang sudah kita sepakati. Mereka nggak mau ngerubah tuh biasanya. Kalau kita udah sepakat A ya A. Nah itu jadi, dan mereka sangat welcome sekali, baik itu secara import maupun ekspor gitu ya. Nah, negotiation are often carry out through intermediaries to reduce the risk of losing face. Jadi biasanya nih negosiasi yang dilakukan dengan China ini pakai makelar. Nah, istilahnya gitu, intermediaries gitu. Nah, kenapa pakai makelar? Kok orang Cina seneng banget makelaran gitu? Ini nggak orang Cina aja ya, semua orang juga pakai, rata-rata pakai brokers gitu ya, pakai makelar. Nah, ini untuk mengurangi atau menurunkan resiko dari kehilangan muka gitu, atau malu lah kalau nggak jadi, atau malu lah kalau nggak berhasil gitu. Nah, ini sebetulnya karena itu aja gitu, nggak sesuatu yang terlalu signifikan mereka pakai intermediaries. Nah, sebagai contoh, kalau kita bicara tentang bisnisnya Amerika dengan China ya, ini saya ambil. Ternyata ini kan kita lagi rame banget nih dari kemarin ya, perang dagang antara China and US gitu ya, dan Amerika. Nah, kalau kita lihat, ini saya punya data dari OEC ya, OEC World ya, data tahun 2017 ini menunjukkan bahwa China itu ternyata memegang pangsa pasar ekspor ke 27 negara yang ada di dunia. Nah, Amerika ini hanya memegang 24 negara di dunia dalam hal mengekspor gitu ya. Otomatis apa? Otomatis China lebih terdepan
dalam ekspor. Ya, kalau US beda 3 negara lah. Ya, kita tidak bicara jumlah dan value-nya, tetapi kita lihat dari jumlah negaranya nih, kerjasamanya aja Cina ke 27 negara, tetapi US hanya 24 negara. Ya, nah ini yang yang dikeluarkan oleh data yang dikeluarkan oleh OEC, ya, MIT OEC pada tahun 2017. Nah ini sebagai gambaran saja bahwa kemarin juga kita sempat dengar ya, dan sempat ramai juga bahwa Amerika melakukan kebijakan tarif. Ya, ini sebagai perlindungan atau proteksi terhadap barang-barang Amerika yang diproduksi supaya tidak tergerus habis dengan barang-barang impor dari Cina. Gitu. Karena kalau barangnya terlalu banyak, mungkin menurut Amerika ya, ini barang-barang Amerika akan jatuh di pasaran. Gitu. Barang-barang Amerika akan tidak ada yang beli. Makanya Amerika memasang tarif kepada China. Gitu. Nah, padahal kesepakatan di undang-undang internasional bahwa in globalization market ini kita sudah tidak boleh lagi menerapkan kebijakan tarif atau kebijakan proteksionisme. Ya. Nah, tetapi China tidak habis akal. Mereka walaupun dipasangi tarif, mereka tetap mengekspor ke Amerika, gitu. Apapun caranya. Cuman ada barang yang ditahan lah, apa segala macam. China tetap tidak geming, terus memasarkan tidak hanya ke Amerika, tetapi seluruh dunia dipasarkan. Maka hal ini membuat China lebih menguntungkan sebagai rival mungkin ya, rivalnya Amerika dalam menjadi core country, gitu ya. Tidak semi-very country, tetapi menjadi core country. Gitu kira-kira. Nah ini doing business in China, emphasis and trust and mutual connection. Meetings start with small talk, host indicates when meetings begin and end, and then slow informing an action plan, but stick with the decision once made, and then reciprocity in importing. The last one is negotiation are often carried out through intermediaries to reduce the risk of losing face. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa yang harus dilakukan di dalam managing across culture. Itu saja dari saya di pertemuan ke-7 ini. Persiapkan apa saja yang perlu direkapitulasi dari pertemuan kita pertama sampai dengan pertemuan kita hari ini untuk menghadapi ujian tengah semester. Itu saja dari saya. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom.